Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassaha al ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahu al yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak hadirin sidang jamaah Jumat, para tamu Allah, yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya pantas kita sampaikan dan kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin di atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia dan nikmat terbesar yang masih Allah tanamkan di dalam diri kita. Tentunya adalah nikmat hidayah, petunjuk, dorongan untuk selalu istiqamah dalam menjalankan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal-bekal akhirat kita, salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita niatkan dan kita lakukan tentunya seluruhnya akan diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan selalu Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di khutbah, khatib selalu mengajak diri khatib sendiri dan kita semua, marilah kembali kita perbaharui keimanan, kita tingkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak kebaikan dan amal saleh, tidak menganggap remeh apapun ibadah yang bisa kita lakukan, karena yakinlah kaum muslimin, kita tidak tahu dengan amal apa kita dimuliakan, dengan amal apa kita dicintai, dan dengan amal apa nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah bersama orang-orang saleh, bersama para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mengatakan, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, wahai Rasul, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang engkau laksanakan di awal waktunya. Thumma ayu ya Rasulullah, kemudian apalagi wahai Nabi? Thumma birrul walidain, engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Thumma ayu ya Rasulullah, kemudian apalagi wahai Rasul? Thumma jihadu fi sabilillah, lalu engkau berjihad di jalan Allah. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam hadis yang sangat mulia ini. Yang pertama, kata para ulama, bagaimana semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bertanya, mengetahui dan mengamalkan setiap kebaikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala.
Lihatlah kaum muslimin, Abdullah ibni Mas'ud, seorang sahabat yang sangat mulia, seorang sahabat yang senior, as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang faqih, yang alim, ahlu tafsir. Bahkan Nabi SAW katakan, khudhu al-Qur'ana min arba'atin, belajarlah kalian Al-Quran itu dari 4 orang sahabat. Nama sahabat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi adalah Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bahkan kebaikannya, ibadah dan ketaatannya sudah dijamin dan dipuji oleh Allah. Larijli Abdullah ibni Mas'ud a'zamu wa athqalu min jabalil Uhud. Ketahuilah wahai para sahabat, kaki Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah kebaikannya lebih berat daripada beratnya bukit Uhud. Begitu mulia Abdullah bin Mas'ud, tetapi lihatlah beliau tidak pernah puas, tidak pernah berhenti untuk belajar, bertanya, mengetahui dan mengamalkan setiap kebaikan-kebaikan di dalam agama ini, karena beliau tahu itulah yang akan memuliakan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kaum muslimin, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memahami fiqhul aulawiyah, fikih prioritas, bahwa kita tidak hanya mencari amalan baik, tetapi bagaimana berusaha dan mengamalkan amalan terbaik. Bukan hanya mencari dan mengamalkan amalan mulia, tetapi bagaimana berusaha mencari dan mengamalkan amalan yang paling mulia di sisi Allah. Kalaulah untuk dunia saja kita berusaha untuk mencari sesuatu terbaik, pakaian terbaik, rumah terbaik, apakah lagi untuk kehidupan akhirat? Wal akhiratu khairu abqa, dan akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Wa idza sa'altumullah, kalaulah engkau berdoa kepada Allah, fas'alul firdaus, mintalah surga firdaus. Kenapa? Fa inna a'lal jannah wa awsatuha, karena itulah nanti di akhirat surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara begitu banyak amal kebaikan terbaik yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah, yang tentunya harus benar-benar kita jaga di dalam kehidupan kita dengan waktu yang sangat singkat di dunia ini. Yang pertama kata Nabi, as-salatu ala waktiha, salat yang engkau laksanakan di awal waktunya. Salat yang engkau laksanakan di awal waktunya dan engkau lakukan dan upayakan dia dilaksanakan secara berjamaah. Karena tentunya salat dia merupakan ibadah yang paling mulia kaum muslimin, ibadah yang sangat istimewa. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal yang pertama kali dihisab di antara amal kebaikan yang kita lakukan adalah ibadah salat kita. Idza saluhat faqad salaha sairu amali. Apabila baik salat, berkualitas salat, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Dan salah satu bentuk kualitas salat seseorang adalah ketika dia lakukan di awal waktunya dan dia lakukan itu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan kebiasaan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kualitas keimanan kita kepada Allah, kualitas keimanan kita kepada Rasulullah, kepada hari akhir, itu ditentukan dan dilihat bagaimana kita selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah. Bukankah dalam Al-Quran Allah katakan, hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, memenuhi panggilan Allah, hadir melaksanakan salat di awal waktunya secara berjamaah, itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhir. Karena kita menyadari kaum muslimin bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah, yang disunahkan oleh Nabi, terutama merupakan amalan yang paling dicintai Allah, pasti begitu banyak kebaikan, pasti begitu banyak hikmah, keberkahan yang Allah berikan kepada kita kalau kita menjaganya.
Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Wahai para sahabat, kata Rasulullah, maukah engkau aku tunjukkan amal yang dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosamu dan mengangkatkan derajat dan kemuliaanmu di mata Allah? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amal yang akan menggugurkan dosamu, mengangkatkan derajat dan kemuliaanmu, kalaulah ini engkau jaga. Yang pertama, kata Nabi, isbakhul wudu alal makari. Engkau menyempurnakan wudukmu, engkau menyempurnakan wudukmu alal makari, di waktu-waktu engkau sulit untuk berwuduk, di waktu pagi, di waktu subuh, di waktu hujan, di waktu malam, di sepertiga malam yang terakhir engkau berwuduk di saat itu, maka yakinlah setiap air yang membasuh anggota tubuhmu, anggota wudukmu, maka di saat itulah Allah sedang menggugurkan dosa dan mengangkatkan derajat dan kemuliaan di mata Allah. Lalu yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, bahwa amal yang akan menggugurkan dosamu, amal yang akan mengangkat derajatmu, engkau memperbanyak langkahmu menuju rumah Allah. Engkau memenuhi panggilan azan untuk melaksanakan salat di waktunya berjamaah. Engkau menghadiri majlis-majlis ilmu yang dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Engkau hadir untuk beriktikaf, berzikir, memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, maka semakin banyak langkah yang engkau langkahkan, semakin banyak langkah yang engkau jaga untuk hadir ke rumah Allah, maka langkah pertama tahuttu khati'ah, dan langkah selanjutnya tarfa'u darajah. Langkah pertama menggugurkan dosa, dan langkah selanjutnya akan mengangkatkan derajat dan kemuliaanmu di mata Allah. Lalu yang ketiga, intizaru salah ba'da salah. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah, engkau menunggu satu salat setelah engkau melaksanakan satu salat yang lain. Engkau duduk di rumah Allah, selesai melaksanakan salat maghrib, duduk di rumah Allah mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu-ilmu agama, membaca Al-Quran, berzikir, sampai datangnya waktu Isya. Maka selama engkau duduk di rumah Allah itulah dosa dan keburukan yang banyak engkau lakukan akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Faman fa'ala dzalika, wahai para sahabat, siapa yang menjaga tiga amal ini, dia menyempurnakan wuduknya di waktu sulit untuk berwuduk, dia memperbanyak langkahnya menuju rumah Allah, dia seringkali beriktikaf menunggu satu salat setelah satu salat yang lain. Siapa yang menjaga amalan ini, fa'asha bi khairin wa mata bi khairin, maka aku jamin, kata Nabi, dia hidup dalam keadaan baik dan matinya pun Allah akan matikan juga dalam keadaan baik. Maka kita harus sabar kaum muslimin. Di waktu yang sangat singkat hidup di dunia ini, maka setidaknya salat inilah merupakan amal yang harus kita banggakan. Kalau amal salat saja bermasalah, amal salat saja tidak kita jaga, tidak berkualitas, bisa jadi amalan lain pun sebesar apapun kebaikan yang kita usahakan, bisa jadi tidak akan dilihat dan tidak akan bisa membantu kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua, amal yang paling dicintai, kata Nabi, birrul walidain. Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu, bahagiakan mereka, sayangi mereka, karena ini merupakan kewajiban dan pintu terdekat syurga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih hidup, maka kewajiban kita untuk membahagiakan, merawat, menafkahi mereka. Kalau mereka sudah kembali kepada Allah, kewajiban seorang anak mendoakan kebaikan, meminta ampunkan dosa-dosa orang tuanya, dan seringkalilah beribadah, melakukan kebaikan, berinfak, bersedekah, lalu niatkan kebaikan itu, pahalanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang mereka tunggu, karena itulah mereka nantikan dari anak-anak yang saleh, anak-anak yang tentunya doa-doa mereka adalah doa yang tidak akan pernah terhalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini kaum muslimin, berbakti kepada kedua orang tua
bahkan jauh lebih baik, lebih besar pahalanya daripada engkau pergi berjihad mempertahankan agama Allah, berperang dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berperang di jalan Allah, aku ingin mati syahid, berikan kesempatan kepadaku untuk hadir melakukan perperangan, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan, alaka walidai, apakah engkau masih memiliki kedua orang tuamu? Faqala na'am, na'am ya Rasulullah, iya. Maka kata Nabi, farji' fa fihima fajahid, kembalilah engkau ke rumahmu, berjihadlah di kakinya, sayangi dia, rawat dia, bahagiakan dia. Itu pahalanya jauh lebih baik daripada engkau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan baru yang ketiga, jihadu fi sabilillah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menjadi orang-orang yang berjihad, mempertahankan agama Allah, memikirkan agama Allah, menjaga agama Allah. Maka orang-orang mujahid adalah mereka yang selalu membantu agama Allah Subhanahu wa taala, menyiarkan agama Allah, menampakkan dirinya bahwa dia adalah seorang muslim, yang tentunya muslimlah satu hal yang akan memuliakan dia dan menyelamatkan mereka nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin, tiga amal yang paling dicintai ini bisa benar-benar kita fahami, bisa benar-benar kita jaga di dalam kehidupan kita. Salatlah di awal waktunya secara berjamaah. Berbuat baiklah kita selalu kepada kedua orang tua kita. Ketika masih hidup maka bahagiakan dia, kalaulah sudah meninggal maka doakan kebaikan untuknya. Dan baru yang terakhir, jadilah kita orang-orang yang selalu memikirkan dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga akan menjadi orang-orang yang paling dan sangat dicintai oleh Allah di dunia dan tentunya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum